Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Iswardi SAG. Silakan disimak baik-baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, level ketiga, syirik dalam tingkatan ilmu Tauhid. Syirik dalam tingkatan ilmu Tauhid yang berkaitan langsung dengan roh, ini yang disebut namanya syirik khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Di atas tersembunyi masih ada tersembunyi. Di atas tersirat masih ada lagi yang tersirat. Halus lebih halus lagi. Mana yang dikatakan syirik khafi bil khafi? Tersembunyi lagi tersembunyi secara zahir. Syirik khafi bil khafi secara zahir, Bapak Ibu, yang tersembunyi pada diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, wujuduka zanbun. Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang ada. Kita merasa diri kita ini yang bersifat wujud. Kita merasa diri kita ini yang bersifat hayat, bersifat sama basar kalam ilmu qada iradat. Itu adalah syirik. Merasa kita yang takbir, merasa kita yang ruku, merasa kita yang i'tidal, merasa kita yang sujud, merasa kita yang duduk, merasa kita yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Itulah yang dikatakan namanya syirik. Makanya Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang bersifat dan yang wujud, maka engkau tak mengenal aku, karena yang wujud dan bersifat itu aku sebenarnya, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau tidak berwujud dan engkau tidak bersifat, disitulah engkau mengenal aku, bahwa yang wujud dan bersifat itu hanya aku, kata Allah. Tapi kalau ada rasa kesadaran diri kita ini hak milik kita, ada rasa kesadaran diri kita ini adalah hak milik kita, merasa diri kita ini yang berbuat, itu adalah syirik semata-mata, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan syirik khafi bil khafi secara zahir. Tapi syirik khafi bil khafi secara batin, bagaimana, Bapak Ibu? Syirik khafi bil khafi secara batin, pada saat Bapak Ibu tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, baik pada alam maupun pada diri, tak terpandang Allah, itulah yang dikatakan namanya syirik khafi bil khafi secara batin. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada ayahnya, mampu memandang kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak, cucu dan menantunya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu dan menantu, maka itu adalah syirik, itu adalah najis. Ini mesti disadari. Maka jangan kita selalu berdiri di atas batu licin. Jangan kita selalu berada di atas keakuan diri kita. Selama kita berdiri di atas keakuan diri kita, maka selama hidup kita itu, satu batang tubuh ini, Bapak Ibu, itu dah syirik itu. Ini yang akan menjadi bahan bakarnya neraka nantinya. Waquduhan nasu wal hijara. Bahwa bahan bakar neraka itu adalah terdiri daripada manusia dan batu. Ini secara zahir syirik khafi bil khafi. Dan secara batin, tidak mampu dia menilik dan memandang Allah yang wujud secara nyata dan sempurna pada dirinya. Lalu bagaimana kita mencari penawarnya, Bapak Ibu? Bagaimana kita mencari obatnya? Supaya
tubuh kita tidak kena sirik jali? Bagaimana supaya hati kita tidak kena sirik khafi? Bagaimana ruh kita tidak kena sirik khafi bil khafi? Tentu ada penawarnya, ada obatnya. Obat dan penawarnya Bapak Ibu. Supaya diri kita ini tidak kena syirik, tidak dikatakan Allah najis, tidak disebut Allah sebagai penantang dirinya. Jalan satu-satunya Bapak Ibu, hendaklah kita ini bertubuhkan ruhani. Ini jalannya. Hendaklah kita ini bertubuhkan ruhani. Jadi secara pandangan ro'a, lihat, secara pandangan ro'a, kita mesti bertubuhkan ruhani Bapak Ibu. Ya. Namun hakikat yang sebenar-benarnya tubuh ruhani itu tiada lain adalah ruh. Ini dalam pandangan Nazara. Ini ruh Bapak Ibu. Secara pandangan hakikat, ya, atau pandangan Nazara, bahwa tubuh ruhani itu maksudnya adalah ruh dalam pandangan hakikat, ya, dalam pandangan Nazara. Namun dalam pandangan Basira, ya, bahwa yang dikatakan ruh itu tiada lain adalah nur Bapak Ibu. Jadi kita mesti bertubuhkan nur. Ini dah dalam pandangan namanya Basira. Jadi tubuh ruh itu maksudnya hakikatnya dalam pandangan nazar, ya, dalam pandangan mata hati itu adalah nur. Jadi kita mesti bertubuhkan nur. Secara pandangan absar, yang dimaksud secara hakikat yang bertubuh nur itu tiada lain, kita ini bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan pandangan absar. Dalam pandang absar, bahwa yang bertubuhkan nur itu tiada lain adalah Allah. Jadi bertubuhkan Allah. Yang dikatakan bertubuhkan Allah Bapak Ibu, yang dikatakan bertubuhkan Allah itu adalah bertubuhkan zat, itu bertubuhkan sifat, itu yang disebut bertubuhkan asma, bertubuhkan af'alnya Allah Bapak Ibu. Ya. Jadi bertubuhkan Allah itu maksudnya bertubuhkan zat, bertubuhkan sifat, asma dan af'al Allah. Makanya kumpulan, himpunan zat, sifat, asma dan af'al, ini yang dikatakan namanya dengan wujudullah. Wujudullah, nyatanya Allah. Ya, nyatanya Allah itu, ya, pada insan, pada manusia. Bagaimana kita melihat nyatanya zat itu pada manusia? Kita lihat nyatanya zat nyatanya zat pada Muhammad, ya, ini yang disebut namanya dengan Rabbani. Muhammad itu tubuh yang halus. Nyatanya zat pada Muhammad itu yang disebut namanya Rabbani. Pada manusia, pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan sir atau rahasia. Kemudian nyatanya sifat Allah itu pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan nurani. Pada manusia disebut namanya dengan ruh.
Nyatanya asma Allah pada Muhammad ini disebut namanya dengan ruhani. Pada manusia ini yang disebut namanya dengan hati. Kemudian nyatanya af'al Allah pada Muhammad ini yang disebut namanya dengan insani. Sedangkan pada manusia, pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan tubuh jasmani. Apa bedanya tubuh insani dengan tubuh jasmani pada Muhammad dan pada manusia? Ya, bedanya tubuh insani pada Muhammad ini yang disebut namanya tubuh yang tiada berdarah. Tubuh yang tiada berkulit, berdaging, berurat, dan bertulang. Itu disebut namanya insani. Yang dikatakan namanya tubuh yang bersih, tubuh yang jernih. Ya, ke atas tak ada batasnya, ke bawah tidak ada batasnya. Itulah nur ala nur, terang dia. Menyilaukan Bapak Ibu, terang itu. Sedangkan pada manusia disebut namanya dengan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang disebut namanya tubuh yang kasar, tubuh yang berdarah, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, dan tulang, limpa, hati, dan jantung, rabu, dan empedu. Itu dia. Ini rahasianya. Makanya ketika kita telah mengenal bahwa kita mesti bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah itu ada bertubuhkan zat, sifat, asma, dan af'al. Nyata dia pada Bapak Ibu yang disebut namanya tubuh insani, yang disebut namanya hati ruhani, yang disebut namanya ruh nurani, yang disebut namanya sir rabbani. Maka itulah yang dikatakan insan kamil. Insan kamil. Insan kamil itu adalah insan yang sempurna. Sempurna itu sifat Allah. Kalaulah yang sempurna itu sifat Allah, maka yang dikatakan insan kamil itulah nyatanya wujud Allah. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan insan kamil nyatanya wujud Allah? Nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Inilah diri yang telah menyaksikan. Inilah diri yang telah mengenal. Allah sempurna pada dirinya yang telah berupa tubuh dan berupa ruh. Kemana mesti Bapak Ibu cari? Kemana mesti Bapak Ibu kenal? Kemana Bapak Ibu lihat dan saksikan? Kalau bukan kepada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Diri sendiri ini yang ada pada diri Bapak Ibu itu adalah kenyataan dirinya Allah. Inilah yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi Allah itulah yang menjelaskan bahwa dirinya itulah yang insan. Insan itu ya aku, kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan dirinya insan dan insan itu aku, tidak ada yang protes Bapak Ibu. Itu Allah bilang. Apa kata Allah kepada kita? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang mampu menghakimi aku. Tidak ada yang mampu menanya-nanyai aku. Apa yang aku perbuat itu terserah aku, kata Allah. Karena aku ini maha. Maka karena aku ini maha, aku ini Rabb, aku ini Tuhan, maka apa yang aku perbuat itu sesuka hatiku. Apa yang aku ucapkan itu sesuka hatiku. Tapi apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, akan aku minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Nah, kalau Allah yang mengatakan dirinya insani, tak ada yang protes Bapak Ibu. Karena Allah yang menjelaskan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku,
Sifatku itu sebenar-benarnya adalah aku. Makanya orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya tidak lain adalah nyatanya Allah. Itulah yang dikatakan insan kamil. Karena telah sempurna dia mengenal Allah pada dirinya zahir dan batin, ditambah lagi namanya mukamil. Kamil, mukamil, sempurna, lebih sempurna lagi. Maksudnya sempurna lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang terpandang wujud yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada lagi yang terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya Allah semata-mata, maka inilah yang Allah katakan kepada insan kamil mukamil itu yang disebut Muhammad. Muhammad itu adalah aku. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hai Muhammad, maka yang terpandang itu hanya wajahku. Pandang ke barat, maka yang juga terpandang aku. Pandang ke timur, juga yang terpandang aku. Pandang utara selatan, juga yang terpandang aku. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya adalah diri Allah. Wujudnya yang bernama Muhammad, rupanya adalah Adam, rahasianya disebut insan, maka itulah yang disebut namanya hakikat Habibullah. Itu yang disebut hakikat Habibullah, kekasih Allah, secara ilmu ma'rifat, bukan secara ilmu nasab. Secara ilmu nasab, sebagian kita nih ada yang asalnya dari Piaman, ada yang dari Suliaiyah, ada yang dari Buki. Itu silsilah nasab, hubungan darah. Tapi yang dipandang oleh Allah itu adalah orang yang mampu memandang akan rahasia dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan zuriat Nabi. Itu dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Itu yang dikatakan Habibullah, itu kekasih Allah. Nur Muhammad itulah yang pertama kali menyaksikan Allah. Nur Muhammad itulah yang pertama kali mengenal Allah. Maka kenalilah Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri insan. Insan dah nyata pada diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan insan. Insan itu disebut namanya Muhammad. Muhammad itu yang dikatakan rahasia Allah. Jadi siapa sudah mengenal dan menyaksikan Nur Muhammad pada dirinya, sudah sama dia mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya. Karena Muhammad itu adalah wasilah untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nah, sekarang Nur Muhammad itu sudah menjadi batang tubuh Bapak Ibu. Nah, itu untuk memahaminya. Kalau diambil jalan tarkinya Bapak Ibu, munculnya gerak itu kena perbuatan tubuh. Nah, lihat. Munculnya gerak ya, itu karena perbuatan tubuh. Munculnya perbuatan tubuh itu karena gerak hati. Munculnya gerak hati itu karena ruh. Munculnya gerak ruh itu karena nur. Munculnya gerak nur itu adalah karena Allah. Lihat lagi, kita lakukan tanazul untuk menyaksikan gerak Allah, untuk menyaksikan wujud Allah, memandangnya kepada nur. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat geraknya Allah, wujudnya Allah yang dikatakan oleh Rasul, la tataharrakun zarrah ila bismillah, tidak bergerak benda sebesar zarah kalau bukan izinnya Allah. Sekarang lihatlah wujud dan geraknya Allah. Untuk memandang wujud dan geraknya Allah itu, mandangnya itu kepada nur. Untuk memandang nur, pandanglah dia kepada ruh.
Untuk memandang ruh, pandanglah kepada hati. Untuk memandang hati, pandanglah kepada tubuh. Untuk memandang tubuh, pandanglah kepada segala gerak dan diam. Bahwa segala gerak dan diam itulah nyatanya perbuatan tubuh, geraknya tubuh. Kesimpulannya secara tahqiq, apa yang diperbuat oleh gerak dan diamnya tubuh itu sebenarnya, ini dengan rasa. Apa yang diperbuat oleh gerak tubuh, apa yang diperbuat oleh diamnya gerak tubuh, itu sebenarnya dalam pandangan rasa Bapak Ibu, zuq, itu adalah sempurnanya, nyatanya geraknya Allah di situ. Tuh mesti dipahami dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Pada saat kita telah mengenal dan memahaminya dengan rasa, pada saat itu pula lah diri Bapak Ibu dikatakan namanya fana billah. Nah, itu fana. Fana itu Bapak Ibu hapus. Nah, itu. Fana itu Bapak Ibu itu lenyap. Fana itu artinya Bapak Ibu telah mati. Ya, fana hapus, lenyap dan mati. Hapus yang apanya yang dihapuskan, apanya yang dimatikan, apanya yang telah lenyap. Maksud fana, hapus dan lenyap itu maksudnya lenyapnya kesadaran akan dirinya yang merasa punya wujud, yang merasa punya sifat. Kalau sudah lenyap, sudah mati, sudah hapus akan kesadaran dirinya yang merasa dia yang wujud, merasa diri yang bersifat, maka itulah yang disebut namanya fana billah. Kalau sudah fana billah, barulah terjadi namanya baqa billah. Baqa billah. Baqa billah itu terjadi setelah fana. Kalau dia belum fana wujudnya ke dalam wujud Tuhannya, kalau dia belum fana sifatnya ke dalam sifat Tuhannya, maka belum disebut namanya fana. Yang dikatakan fana itu lenyapnya kesadaran akan keakuan dirinya tadi yang merasa wujud dan sifat ke dalam kesadaran diri Tuhan yang wujud dan bersifat. Ketika itu terjadi namanya baqa. Kalau sudah terjadi namanya baqa Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah berselindung namanya. Nah, kalau kita sudah berselindung wujud kita, sudah berselindung sifat kita, sudah lebur dan sudah fana wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka yang nampak berdiri sebatang tubuh nih, dari ujung rambut sampai ujung kuku ini adalah wujud dan sifat Allah semata-mata. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi wahdaniyah itu. Itu dia maksudnya. Maka yang memandang itu aku lagi, yang mendengar itu aku, yang berkata itu aku, yang memegang aku, yang melangkah itu aku. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana tahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah menjadi kekasihku, dia telah mengerti, dia telah kenal, dia telah sadar, dia telah paham bahwa dirinya itu nur, sedangkan nur itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu aku. Wa ana tahu. Akulah sebenarnya yang menjadi akan dirinya itu. Dirinya itu aku itu yang dirinya. Jadi tak ada dirinya, yang ada itu diri aku. Kalau ada yang merasa dirinya ada, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Padahal Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Engkau itu aku itu yang engkau. Kalau engkau tidak ada, aku itu yang engkau, maka akulah semata-mata yang ada. Itu dia maksudnya. Itu udah berselindung namanya. Ada sadar kita itu Bapak Ibu. Sesadar-sadarnya akan keakuan diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah yang wujud.
Allah yang hayat. Kalla lisanahu. Nah, pada saat itu kata Rasul, kalla lisanahu, maka keluhlah lidahmu lagi. Nah, keluh lidah artinya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi namanya penyebutan. Ya, tidak ada lagi namanya huruf, tidak ada lagi namanya suara. Tak disebut-sebut lagi. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, siapa yang memandang, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang mengetahui kuasa berkaitan dan hidup. Tak perlu lagi disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut juga Bapak Ibu itu hanya menyatakan barang yang sudah wujud, menyatakan barang yang sudah nyata, menyatakan barang yang sudah jelas, menyatakan barang yang sudah tampak. Walaupun tak disebut Allah, Allah ini segala yang wujud, Allah segala yang nampak, Allah segala yang diraba, Allah segala yang didengar, Allah segala-galanya, tak disebut pun itu Bapak Ibu, tak dibunyikan kalimat itu, ya, tak dibual-bualkan, tak dibincang-bincangkan, apakah dia itu belum nyata? Sudah nyata. Sudah jelas, sudah wujud. Kalau dia sudah nyata, sudah jelas, dia telah wujud, lalu kita sebut juga itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah wujud, untuk menjelaskan barang yang sudah nyata, untuk menjelaskan barang yang sudah terang Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai pemahaman bagi orang yang belum sampai pahamnya. Walaupun tidak disebut, walaupun tidak diungkapkan, walaupun tidak diutarakan, memang sudah wujud, memang dia sudah nyata, memang dia sudah terang benerang Bapak Ibu. Kalaulah sudah wujud, sudah nyata, sudah terang benerang, maka tak perlu disebut-sebut. Itulah duduknya paham itu. Ini yang Ustadz katakan tadi, ya, man lam yazuk lam yadri, man lam yadri lam ya'rif, man lam ya'rif man lam yafham, man lam yafham man lam yaskut. Siapa yang tidak merasa, pasti dia tidak akan tahu. Siapa yang tidak tahu, pasti dia tidak kenal. Siapa yang tidak kenal, pasti dia tidak akan paham. Siapa yang tidak paham, pasti dia tidak akan diam. Maksudnya, orang yang diam itu sesungguhnya tidak ngomong-ngomong lagi, tidak bicara-bicara Allah ini, Allah bersifat, Allah berwujud, Allah mendengar itu. Dia diam karena dia sudah paham. Dia paham karena dia sudah kenal. Dia kenal karena dia telah tahu. Dia tahu karena dia sudah ada rasa. Kalau udah rasa, tidak bisa disebut lagi Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Disitulah cara kita melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan. Jadi walaupun Bapak Ibu memandang dan mendengar serta berkata, bergerak dan diam, maka sebesar zarah tidak ada lagi terlihat akan kewujudan diri Bapak Ibu yang merasa wujud dan bersifat. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami rahasia ilmu ini, dan Allah pahami akan diri kita ini dengan hidayah dan petunjuknya. Sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa doakan yang terbaik untuk guru kita Ustadz Iswardi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.